Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clara Kelviana Kerin dengan NPM 2313031064. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Undang Rosyidin MPD, Ibu Dr. Pujiati SPD MPD, dan Ibu Rahmawati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung. Latar belakang, pembelajaran merupakan proses krusial untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana dalam konteks ekonomi, siswa dituntut mampu menganalisis dan menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya menunjukkan bahwa hasil belajar ekonomi di beberapa sekolah masih belum optimal. Sebagian besar disebabkan oleh model pembelajaran tradisional berbasis ceramah yang cenderung membuat siswa pasif, sehingga motivasi dan pemahaman menjadi kurang maksimal. Karena itu, diperlukan model yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa atau student-centered, seperti problem based learning atau PBL yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dengan menempatkan siswa dan situasi masalah nyata untuk mendorong eksplorasi dan analisis. Berlandaskan temuan bahwa PBL dapat meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan aktif, penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh penggunaan model PBL terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMAN 15 Bandar Lampung sebagai kontribusi nyata untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan ekonomi di sekolah tersebut. Masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap siswa kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung? Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung? Dan tujuan masalahnya adalah mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap siswa kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung. Manfaat penelitian yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori pembelajaran ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan model pembelajaran based learning. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang efektivitas PBL dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa SMA. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang implementasi PBL dalam konteks pendidikan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris, tetapi juga memperkuat dasar-dasar teoritis yang mendukung penggunaan PBL sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama itu bagi guru. Penelitian ini memberikan informasi yang berharga bagi guru ekonomi di SMAN 15 Bandar Lampung khususnya dan guru ekonomi di seluruh Indonesia pada umumnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran ekonomi yang lebih inovatif dan efektif. Dengan memahami pengaruh PBL terhadap hasil belajar siswa, guru dapat mengadopsi model ini sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, keterampilan pemecahan masalah, dan pemahaman konsep ekonomi yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan mencari model-model pembelajaran yang lain sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua itu bagi siswa. Melalui penelitian ini, siswa diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari implementasi model pembelajaran based learning dalam pembelajaran ekonomi. PBL memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif, berkolaborasi dengan teman-temannya, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata.
Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal konsep-konsep ekonomi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi yang konkret. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, rasa percaya diri, dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi di masa depan. Yang ketiga itu ada bagi institusi pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi SMAN 15 Bandar Lampung sebagai sebuah institusi pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi sekolah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ekonomi. Sekolah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan mode PBL ke dalam kurikulum ekonomi secara luas serta memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru untuk melaksanakan PBL dengan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan citra sekolah sebagai institusi yang inovatif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu ada objek penelitian, yang dimana populasinya itu adalah sebanyak 120 siswa SMAN 15 Bandar Lampung, dan untuk sampel yang diambil adalah 80-100 siswa SMAN 15 Bandar Lampung. Dan untuk teknik pengambilan datanya yaitu dengan cara kuesioner dan observasi. Lalu untuk lokasi penelitiannya itu di SMAN 15 Bandar Lampung. Landasan teori. Yang pertama, Problem Based Learning atau PBL. Di mana ini adalah model pembelajaran konstruktivis yang menempatkan siswa secara aktif di mana mereka menjadi arsitek pengetahuan sendiri melalui keterlibatan dalam proyek autentik masalah dunia nyata. PBL sangat relevan dalam kurikulum ekonomi kelas 11 di SMAN 15 Bandar Lampung karena mendorong eksplorasi, analisis, dan solusi terhadap isu lokasi seperti dampak kebijakan ekonomi daerah. Pendekatan ini terbukti efektif secara empiris, menghasilkan retensi pengetahuan yang lebih tinggi dan meningkatkan kreativitas siswa, serta selaras dengan tuntutan kurikulum merdeka untuk memfasilitasi transfer pembelajaran ke kehidupan nyata. Yang kedua ada hasil belajar, di mana hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 didefinisikan secara multidimensi, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotrik yang dievaluasi menggunakan instrumen autentik berdasarkan taksonomi Blossom revisi. Model problem-based learning bertindak sebagai katalis yang secara empiris terbukti menggeser capaian siswa dan tingkat kognitif rendah ke tingkat tinggi, yang krusial untuk aplikasi konsep ekonomi nyata seperti kebijakan alokasi anggaran. Selain meningkatkan kedalaman pemahaman konseptual, studi domestik juga menegaskan bahwa PBL berhasil meningkatkan indikator afektif seperti motivasi intrinsik sebesar 32% dan mengurangi kesenjangan gender dalam hasil belajar. Yang ketiga ada studi empiris dalam pembelajaran ekonomi. Bukti empiris secara konsisten mendukung problem-based learning sebagai intervensi yang unggul untuk hasil belajar ekonomi. Meta-analisis global oleh Dutch dan kawan-kawan melaporkan peningkatan keterampilan pemecahan masalah sebesar 40% dan retensi jangka panjang sebesar 35% karena mekanisme umpan balik berulang. Secara lokal, penelitian Sari tahun 2018 di SMA Lampung menemukan gain score yang tinggi pada materi pasar modal berkat peningkatan self-efficiency. Sementara Widodo dan Susanto menunjukkan peningkatan 40% pada pemikiran kritis di SMAN 15 Bandar Lampung melalui proyek analisis ketimpangan regional. Secara keseluruhan, meta-analisis BEL ketimpangan regional Secara keseluruhan, meta-analisis BEL tahun 2010 mengonfirmasi efek size rata-rata 0,55 untuk prestasi studi sosial, menekankan pentingnya durasi proyek untuk memadai dan penyelarasan dengan konteks lokal yang diusulkan.
Lalu ada kerangka pikir. Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antara variabel independen, X1 penggunaan model pembelajaran problem-based learning, dan variabel dependen yaitu Y1 hasil belajar ekonomi kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung. PBL diterapkan sebagai intervensi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah ekonomi nyata, seperti analisis kebijakan ekonomi lokal, yang diharapkan meningkatkan hasil belajar melalui peningkatan keterlibatan pemahaman dan keterampilan kognitif. Diagram sederhana kerangka pikir. Yang pertama itu ada input, di mana siswa kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung dengan latar belakang pengetahuan ekonomi dasar. Lalu yang kedua ada proses, di mana penerapan PBL sebagai X1 yang meliputi identifikasi masalah, penelitian, diskusi kelompok, dan presentasi solusi. Lalu ada output. Hasil belajar ekonomi sebagai Y1 diukur melalui tes, observasi, dan angket, misalnya skor nilai, tingkat pemahaman konsep, dan motivasi belajar. Lalu ada hubungan. Ada PBL sebagai X1, lalu ada peningkatan keterlibatan siswa, hasil belajar ekonomi sebagai Y1. Kerangka ini didasarkan pada teori pembelajaran konstruktivis, di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman aktif yang diintegrasikan dengan PBL untuk konteks ekonomi. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0. Tidak ada pengaruh signifikan penggunaan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Ada pengaruh signifikan pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung. Hipotesis ini akan diuji menggunakan metode statistik seperti uji T atau regresi linear dengan asumsi data dari kelompok kontrol atau tanpa PBL dan eksperimen atau dengan PBL. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh status perlakuan terhadap variabel lain dengan situasi yang dikontrol. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perlakuan tertentu kepada subjek penelitian dan mengamati dampaknya. Lalu ada populasi. Menurut Sugiono tahun 2019, populasi adalah cakupan generalisasi yang meliputi objek atau subjek yang memiliki jumlah dan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan fokus studi dan kemudian disimpulkan. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah 120 siswa-siswi kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung. Lalu di sini ada tabel atau jumlah siswa-siswi kelas SMAN 15 Bandar Lampung. Untuk kelas 11-1, jumlah siswa 30. 11-2 jumlah siswa 30. Kelas 11-3 jumlah siswa 30 dan kelas 11-4 jumlah siswa-siswi 30. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 120 siswa-siswi kelas 11 SMAN 15 Bandar Lampung. Lalu ada sampel. Menurut Sioto dan Sodik tahun 2015, sampel merupakan bagian dari populasi yang mencakup sejumlah dan karakteristik tertentu yang dimiliki populasi tersebut, atau bisa juga merupakan segmen kecil dari anggota populasi yang diambil berdasarkan prosedur tertentu agar dapat mewakili keseluruhan populasi. Dengan demikian, sampel dapat dianggap sebagai sumber data penelitian yang jumlahnya diambil dari populasi guna mempresentasikan jawaban dari seluruh populasi. Dalam penelitian ini, perhitungan sampel menggunakan rumus Lovin yang dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada rumus N sama dengan N per 1 ditambah NE pangkat 2. Dan dari rumus perhitungan di atas diperoleh sampel sebanyak 92 siswa-siswi SMAN 15 Bandar Lampung. Selanjutnya ada kuesioner angket. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini sangat efisien jika peneliti sudah memahami variabel yang akan diukur dalam penelitiannya.
Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk menyimpulkan data terkait tingkat partisipasi. Bentuk kuesioner yang dipakai berupa pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Selain itu, skala pengukuran yang ditetapkan adalah skala semantik diferensial, yang umumnya dipakai untuk mengukur sikap seseorang. Target Responded Questionnaire ini adalah siswa-siswi jurusan IPS kelas 11 SMA N15 Bandar Lampung. Kuesioner ini disebarkan secara daring melalui Google Form. Lalu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan yang merekam suatu kejadian atau fakta yang sudah berlangsung yang bisa berupa teks, angka, atau gambar. Sementara itu, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui berbagai laporan atau arsip yang berfungsi sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada uji persyaratan instrumen, uji persyaratan analisis data, uji asumsi klasik, dan yang terakhir ada pengujian hipotesis. Sekian presentasi penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.